Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya. Di sini balik lagi di channelnya Aulia Nugraha Saputra, dan sekarang kita akan belajar pengenalan dari sistem komputer. Di sini ada slide ya. Kita akan mengenali beberapa perangkat keras pada komputer, dan ini masuk ke bab 1. Oke, bab 1 kita sudah masuk ke sistem komputer. Sebelum kita belajar, jangan lupa subscribe dulu di channel ini ya, tombol merah. Akan saya kasih waktu, subscribe dulu. Oke, kalau sudah subscribe langsung kita belajar ya. Pak, kenapa harus subscribe? Ya nggak apa-apa lah ya, dukung dikit kek ya. Oke, langsung kita mulai saja ya, pengenalan sistem komputer. Oke, nah di sistem komputer itu ada sistem komputer terdiri dari perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan juga brainware ya. Kayak hardware itu adalah perangkat keras, software adalah perangkat lunak, dan brainware adalah pengguna komputer. Jadi misalnya ada soal tuh, brainware adalah pengguna komputer. Pengguna komputer itu siapa? Ya kita, human. Perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja bersama membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputer. Sistem perangkat keras atau hardware. Jadi kalau misalnya ada yang ngomongin tentang hardware tuh, hardware ya adalah perangkat keras ya. Kalau ada yang ngomongin software, berarti dia ada perangkat lunak. Perangkat lunak itu seperti apa? Opera Mini, Google Chrome tuh ya, APK di aplikasi-aplikasi kalian itu adalah perangkat lunak ya. Terus sistem komputer juga mempunyai komponen, yaitu komponen alat masukan, input device ya. Di dalam komputer itu ada namanya input device ya. Terus komponen alat pemproses atau processing device, komponen alat keluar, output device, komponen alat simpan luar, storage, komponen pendukung. Di situ ada 5 komponen alat ya, atau perangkat keras yang biasa ada di PC, komputer, di laptop ya. Nah di sini ada alat masukan ya, masuk ke nomor 1 ya, komponen alat masukan. Nah alat masukan itu biasa kita sebut dengan kata-kata input device ya, input device, bukan input device ya. Alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran. Contohnya itu kayak handset, itu input suara handset itu dan keluar berupa suara ya. Jadi kita ngomong tuh kan, di handset tuh kadang ada mikrofonnya ya, sama kayak handset gamers itu yang ada sininya, itu kita ngomong dan juga kedengeran. Jadi kalau teman ngomong lagi streaming gitu online gitu kan kedengeran, video call. Alat input I/O itu sebutannya input atau output ya, demikian disebut terminal. Alat masukan dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu keyboard, pointing device, scanner, sensor, voice recognizer ya. Keyboard itu yang biasa kalian ketik-ketik, terus pointing device itu kayak mouse, scanner itu buat menyekan kayak gambar atau dokumen, sensor itu cerita kayak barcode, voice recognizer itu lebih ke sound ya, mic ya. Nah ini salah satu contohnya, yaitu keyboard. Keyboard itu salah satunya adalah papan ketik ya, merupakan sebuah papan terdiri dari tombol-tombol untuk mengetik kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Contohnya itu yang saya pakai ini keyboardnya keyboard wireless ya, merek Rexus ya. Ini lama banget, ini dari zaman kuliah sampai sekarang awet banget nih. Jadi dia nggak pakai kabel ya. Ini namanya keyboard ya. Keyboard itu ada yang
nomornya QWERTY, ada yang AOE atau Dvorak ya. Biasanya kita pakainya yang QWERTY ya. Nah, ini ada keyboard serial menggunakan DIN atau 5 mel ya, dan biasanya digunakan pada komputer tipe AT. Tapi secara garis umum komputer-komputer sih ada sih yang model slotnya seperti ini ya, portnya. Nah, di nomor 2 juga ada di PS2 ya, biasanya digunakan pada komputer ATX dan saat ini yang paling banyak dipergunakan. Jadi biasanya di komputer belakang itu kalian itu ada USB sama port yang model PS2 ini kalau yang di lab ya. Jadi itu bisa buat mouse sama buat keyboard. Jadi ada 2 warna kalau nggak salah. Kalau di sini yang ungu itu buat keyboard ya, yang hijau buat mouse. Tapi sekarang lebih dominan pakainya itu pakai USB. Nah, kalau punya saya satu paket itu pakai wireless ya, jadi nggak pakai kabel. Kalau yang di lab itu pakai kabel USB ya. Universal Serial Bus ya. Jadi maksudnya universal itu bisa dicolok di mana aja yang bentuknya kotak gitu loh. Jadi dia kompatibel. Tuh, di sini keyboard wireless, jenis koneksi yang digunakan adalah infrared, wifi atau bluetooth. Nah, kalau tempat saya bluetooth 2,4 GHz. Menghubungkan keyboard dengan komputer dibutuhkan unit pemancar penerima. Nah, kalau model tempat saya itu ada kotak, gunanya itu untuk memancarkan ya. Nah, ini nangkep. Nah, kalau yang di lab itu biasanya menggunakan keyboard USB karena itu udah umum, jadi lebih gampang digunain daripada port PS2 ya, yang ini ya, PS2. Nah, ini yang keren. Keyboard virtual adalah salah satu fitur untuk program komputer atau program itu sendiri yang dapat berperan virtual sebagai kontrol dengan beberapa tombol atau touch. Ini keren banget sih. Dia modelnya virtual. Ini kayak hologram gitu. Kosong ya. Oke, lanjut ke pointing device ya. Di sini pointing device itu maksudnya ya mouse, terus ada touchscreen. Berarti touchscreen itu pointing device masuk ke Android juga ya. Like pen itu lebih ke cenderung ke buat gambar itu. Digitizer graphic tablet. Nah, ini model kayak tablet. Touchscreen, layar monitor akan mengaktifkan program bila layarnya disentuh dengan tangan, ini seperti di smartphone kalian ya. Like pen, menyentuh layar monitor dengan pena, posisi sentuh di layar akan lebih tepat dan teliti. Oh, ini model kayak stimulus ya. Jadi dia itu pena yang bisa digunain di Android atau di layar sentuh. Digitizer graphic tablet gunakan untuk membuat grafik atau gambar dengan cara menghubungkan dua buah titik di grafik tablet dengan alat menyerupai pen. Nah, kalau yang digitizer graphic tablet itu keluaran Qualcomm kalau nggak salah itu. Jadi bentuknya kayak kotak tablet yang dihubungkan ke komputer, gunanya untuk mendesain gambar tapi bentuknya digital. Kalau biasa kita nulis di kertas, ini nulisnya di papan ya, di papan, terus gambarnya itu langsung masuk ke komputer. Biasanya di Photoshop atau Adobe Illustrator itu biasanya pakainya gini sih, digitizer graphic tablet. Terus ada scanner, merupakan alat merubah slide foto hitam putih maupun warna teks formulir juga gambar desain bangunan menjadi data digital ya. Jadi scanner itu model kayak yang di printer itu ada tuh biasanya buat nge-scan. Jadi istilahnya dia menyimpan merubah file teks gambar ya sesuai yang di sini bilang
teks, gambar, formulir menjadi bentuk digital ya, bentuk PDF atau PNG, JPG, gambar yang pokoknya filenya langsung masuk ke PC kalian ya. Modelnya sama kayak foto lah, misalnya kalian ngefoto objek gitu, foto kertas gitu yang ada tulisannya, tugas kalian foto cekrek, nah itu kan bentuknya gambar. Nah modelnya sama kayak gini. Scanner. Sensor merupakan alat mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik. Data analog dikumpulkan oleh alat sensor ADC yang selanjutnya diproses oleh komputer. Jadi sensor tuh masuk ke kamera digital ya, berarti webcam tuh ya masuk. Voice recognizer biasa disebut spec recognizer, itu alat untuk membuat komputer mengerti omongan manusia. Jadi voice recognizer tuh maksudnya ngerti ya, kayak omongan kita, sebut aja kayak di smartphone kalian tuh yang kita ngomong oke Google, nyalakan lampu tuh kayak gitu ya. Jadi dia kayak ada sistemnya. Terus lanjut ke alat pemproses ya. Di sini ada processing device. Itu ada CPU, main memory atau input output. CPU itu central processing unit ya. Nah, itu modelnya itu kayak Intel sama AMD. Di sini cenderung banyak itu digunain Intel ya di lab. Yang AMD udah pada rusak kayaknya. Nah ini ya, CPU itu prosesor itu otak dari komputer itu sendiri, karena di situ dibilang di sini untuk memproses atau menginstruksikan program. Pada komputer mikroprosesor ini disebut mikroprosesor. CPU terdiri dari 3 bagian: unit kendali, aritmatik logika, dan unit penyimpanan berukuran kecil, register. Nah ini RAM. Jadi di komputer kita itu ada RAM sama ROM. Bedanya RAM itu digunakan menyimpan program dan data yang akan diproses oleh CPU. Jadi saat program akan diproses, CPU dia masuknya ke RAM dulu. Kalau ROM ini hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat diisi ya. Jadi dia itu bisanya read doang, nggak bisa write ya. Nah di sini ada alat keluaran, output ya keluaran kayak layar monitor, terus printer, proyektor ya. Hard copy device, ini kayak printer inkjet ya, printer tuh, laser jet. Terus di sini ada soft copy device, merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, image, suara pada media soft yang berupa sinyal elektronik seperti monitor dan speaker. Nah ini monitor, di samping kiri itu ada monitornya yang tipis LED, satunya adalah monitor tabung. Itu dulu saya ngikutin tuh yang tabung banget tuh, kayaknya masih ada sih di rumah yang tabung. Nah sekarang di sini pakainya yang LED ya. Nah di situ ada speaker ya, sama mikrofon. Alat simpanan luar, external memory atau external storage, adalah suatu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data. Dengan demikian, external memory mempunyai fungsi yang hampir sama dengan internal memory. Hanya bedanya, internal memory terletak pada CPU, external memory berada di luar CPU ya. Berarti di luar CPU itu kayak hard disk, kayak flash disk ini ya, flash disk. Terus ada di sini hard disk ya, tuh ya, ini hard disk, ini flash disk. Beda kapasitas dan beda ukuran juga ya. Yang ini 160 GB, ini 32 GB. Jadi ya HP kalian juga bisa buat nyimpen, jadi kategorinya bisa jadi external memory juga sih sebenarnya.
Nah ini floppy disk ya, bentuknya kayak disk, sekarang udah nggak, jarang banget digunain. Ini gunain buat nyimpen data juga. Nah ini hard disk, dan hard disk juga mempunyai beberapa tipe kayak ATA, SATA, SGSI ya. Bedanya di situ ada Advanced Technology Attachment, dan sekarang sering digunain SATA sih ya. Nah kalau SGSI itu buat server atau small computer system interface. Nah ini ada perhitungan dari besar kapasitasnya hard disk, jadi dia itu terabyte ya, terabyte, gigabyte, megabyte, kilobyte, terus byte. Jadi byte itu paling bawah tuh, 1 kilobyte sama dengan 1024 byte 1 kilobyte ya. Nah di sini ada CD. Jadi CD itu salah satu tempat penyimpanan juga sih. Ada CDR, write doang. Jadi dia kalau udah di copy di situ bisa dilihat doang, di copy doang, tapi nggak bisa di write lagi, nggak bisa ditulis lagi. Nah ada DVD, beda ya CD sama DVD. Biasa DVD itu kapasitasnya lebih besar dan lebih bagus piringannya gitu, nggak cepet rusak. Magnetic tape, nah ini magnetic tape itu modelnya sama kayak CD ini, tapi versi dulu banget. Itu biasanya ada di radio ya, magnetic tape. Terus ada komponen pendukung dari komputer, motherboard, power supply, VGA atau sound card, terus cache itu casing itu wadahnya komputer itu. Power supply itu buat memberikan tenaga, tegangan, aliran listrik ke motherboard itu sendiri. Kalau VGA card itu biasa ke grafik ya, supaya tampilannya itu lebih bagus. Sebutan lainnya itu GPU ya. Nah kalau sound card itu lebih ke suara ya. Jadi misalnya di situ biasa ada port ya, ada colokan buat handset, buat mic, atau buat speaker ya, buat dengerin musik. Dan pokoknya kalau udah masuk ke perangkat lunak ya, dia masuknya ke aplikasi Microsoft Office tuh kan perangkat lunak. Terus ada Photoshop, terus ada lagi game-game itu masuk ke perangkat lunak. Perangkat keras ya yang ada di luarnya itu komponennya. Oke. Di situ dulu materi tentang sistem komputer ini. Kita udah belajar banyak tentang perangkat keras dan perangkat lunak, brainware-nya, termasuk CPU komputer itu sendiri ya, banyak pokoknya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan kemana-mana, tonton video yang lain tentang pembelajaran. Dan buat kalian kelas 10, semoga kalian lebih paham lagi tentang materi yang telah saya berikan. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe channelnya Aulia Nugraha Saputra. Mantap. Dadah.